Udah jam berapa nih? Masa mama harus bangunin lu terus sih? Lu kan udah gede. Mandiri dong. Lu dengerin mama gak sih? Mereka bilang keluarga adalah tempat pulang. Tapi bagaimana kalau tempat itu justru terasa seperti labirin? Sebuah ruang tanpa pintu keluar, penuh dengan bayang-bayang dan bisikan yang menakutkan. Ayah ingin supaya kamu dapat nilai sempurna. Mengerti? Jangan lain-lain kamu. Aku tumbuh di antara suara-suara keras, teriakan yang menggema di dinding rumah, seperti gempa kecil yang mengguncang hati anak kecil, yang bahkan tak mengerti apa yang salah. Ayah selalu bilang, aku begini karena aku ingin kau kuat. Tapi aku tidak merasa kuat, aku hanya merasa hancur. Tadi lu nggak ngerjain tugas? Jangan kira gua nggak tahu. Lu ngapain aja di situ? Lu mikir dong, nyari duit tuh nggak gampang. Emang lu mau bergantung terus sama gue? Awas lu ya sampai nggak kerjain tugas lagi ya. Lu kan udah gede. Awas lu ya kalau sampai berani. Aku lelah menjadi anak yang sempurna, lelah mencoba memenuhi harapan yang seolah tak punya ujung. Bangun. Udah jam berapa? Ada hari-hari ketika aku Kalau ingin sampai berhenti, telepon bangunin lu. hanya berhenti, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya, karena setiap langkahku selalu diawasi dan selalu diukur. Bangun siang. Gitu. Mau lu? Aku
Aku tidak tahu kapan aku akan bebas. Aku tidak tahu kapan aku bisa merasa cukup. Tapi yang aku tahu, aku tidak ingin hidup seperti ini selamanya. Aku ingin berhenti berlari. Aku hanya ingin pulang. Kadang aku ingin hilang, bukan karena aku tidak mencintai mereka, tapi karena aku tidak tahu lagi bagaimana caranya mencintai diriku sendiri. Aku bahkan lupa rasanya menjadi diriku, karena aku hanya tahu bagaimana menjadi apa yang mereka inginkan. Aku tidak tahu kapan tepatnya aku mulai menyadari bahwa ini bukan tentang aku. Ini tentang mereka, tentang luka-luka yang mereka bawa, yang tak pernah mereka sembuhkan. Dan tanpa sadar, luka itu mereka wariskan padaku. Aku marah, aku benci mereka karena tidak pernah mencoba. Tapi kemudian, aku mengerti, mereka juga korban. Mereka juga tumbuh dalam lingkaran yang sama, rantai yang panjang dan gelap. Bangun, udah jam berapa nih? Tugas gak dikerjain, sekolah males-malesan, mana bisa jadi orang sukses? Aku memilih untuk berhenti. Aku memilih untuk belajar mencintai. Meski aku tidak tahu bagaimana caranya, aku memilih untuk memeluk anak-anakku kelak, bahkan saat aku merasa lelah. Aku memilih untuk mengucapkan maaf dan aku mencintaimu. Kata-kata yang tak pernah aku dengar dari orang tuaku. Mungkin memutus rantai itu tidak mudah. Aku akan gagal, aku akan jatuh, dan aku akan terluka lagi. Tapi aku percaya setiap langkah kecil ke arah yang benar adalah bentuk kemenangan. Aku ingin anak-anakku kelak mengenal cinta yang hangat. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka berharga tanpa perlu membuktikan apapun.
sekolah. Lu doang yang bikin gue susah. Lu tuh kurang ajar ya. Gak pernah mikir. Ayah ingin supaya kamu dapat nilai sempurna. Mengerti? Bangun. Udah jam berapa nih? Mau sampai kapan lo dibangunin lo? Berapa kali sih gue harus bilangin? Apa lu mau tinggal sama papi lu lagi? Dia dipukulin lo kalau bangun siang. Gitu. Mau lo? Lu mikir dong, cari duit tuh gak gampang. Luka pengasuhan tidak harus diwariskan. Aku bisa menyembuhkannya sedikit demi sedikit. Karena cinta yang sejati bukan tentang mewariskan luka, tapi tentang menciptakan ruang yang aman, tempat di mana aku dan mereka yang kucintai bisa benar-benar pulang. Aku sudah cukup lama terjebak dalam lingkaran ini, lingkaran yang mereka sebut cinta, tapi terasa seperti beban yang tak pernah lepas. Aku tahu mereka tidak berniat menyakitiku, tapi aku juga tahu jika aku tidak berhenti di sini, rasa sakit ini akan terus diwariskan. Untuk itu, aku harus berhenti. Aku harus memutuskan rantai ini, meski artinya aku harus melawan rasa takutku. Karena aku percaya, hanya dengan memutuskan rantai ini, aku bisa benar-benar merasakan apa itu kebebasan, apa itu cinta yang tulus. Aku bukan masa lalu mereka,
Aku bukan mimpi yang tidak pernah terwujud. Aku adalah aku, dan aku berhak untuk berhenti dan mulai menjadi diriku sendiri. Tadi malam lu kemana? Mereka adalah hasil dari masa lalu Pulang aja mereka, ya. dari Gak pernah luka-luka mikir. yang mungkin tidak pernah mereka Mikir lu sadari, orang tua aja. atau bahkan tidak pernah mereka pilih. Aku tahu mereka mencintaiku dengan cara terbaik yang mereka tahu. Kini aku berdiri di ujung rantai itu. Aku menatap ke belakang, melihat luka-luka mereka yang berserakan. Aku tahu, aku bisa saja meneruskan semua ini, melanjutkan cerita yang sama, babak yang tak pernah berakhir. Tapi, aku tidak mau. Dan inilah janji yang kubuat. Janji untuk menghentikan rantai itu. Di sini, berhenti di aku. Memaafkan itu adalah jalan kesembuhan untuk Anda. Saat Anda memaafkan orang tua Anda untuk memata rantai keberlanjutan dari kesalahan pengasuhan yang Anda terima dari orang tua Anda untuk tidak dilanjutkan lagi ke pasangan Anda, ke anak-anak Anda, ke pekerjaan Anda, ke finansial Anda. Memaafkan diri kecil Anda yang mengharapkan sosok ayah atau ibu yang penyayang namun tidak mendapatkannya. Memaafkan sosok ayah atau ibu Anda yang Anda harapkan menjadi sumber kenyamanan untuk Anda, namun tidak mampu melakukannya. Memahami bahwa ayah ibu Anda bersikap seperti itu pada Anda karena orang tuanya pun melakukan sikap yang sama terhadap ayah atau ibu Anda. Memaafkan ayah atau ibu yang melukai Anda karena mereka juga kemungkinan mendapat luka pengasuhan dari orang tuanya.